sama seperti tadi. Jadi kita harus tetap hati-hati dan waspada dengan cuaca di hutan yang musim penghujan ini. Nah, jadi tips dari saya, kalau kita tadi ya terjatuh seperti tadi, kita tidak usah bingung guys. Kita bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar untuk membantu kita naik ke atas. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Siblong Petualang. Nah, jadi Siblong Petualang episode kali ini saya sedang berpetualang di Curug Bojong. Kalian pasti mau tahu kan perjalanan saya. Nah, jadi disitulah saya akan mencari sumber makanan apa aja yang ada di hutan Curug Bojong. Nah, saksikan terus petualangan saya Siblong Petualang. Nah, jadi di perjalanan kali ini saya menemukan sumber makanan ya. Mudah-mudahan sumber makanan itu bisa saya makan karena dilihat dari kejauhan ya sama seperti pohon palam. Kita cek dulu apakah bisa dimakan atau tidak. Let's go. Nah, jadi di sini saya menemukan pohon ya. Pohon ini sama seperti palem ya. Cuman ini perbedaannya adalah pohon ini berduri. Nah, jadi pohon ini tidak bisa dimakan sama seperti kita memakan pohon palam. Jadi ini terlalu bahaya ya. Apabila kita kena duri ini, maka kemungkinan kita akan membengkak ya. Karena duri ini sedikitnya ini mengandung racun. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin jangan mendekati pohon ini. Jadi nama pohon ini itu adalah pohon rotan ya. Pohon ini teh bisa dibikin aksesoris, berbagai macam aksesoris yang khas dari alam, yaitu pohon ini. Ditebangnya juga oleh orang-orang yang berpengalaman. Jadi buat kalian apabila menemukan pohon ini di hutan, jangan coba-coba untuk memotong pohon ini ataupun memakan isi dalaman ini ya. Karena sangat berbahaya. Durinya aja berbahaya apalagi dalamannya. Jadi pohon ini tidak bisa kita konsumsi. Nah, jadi saya akan mencari sumber makanan. Siapa tahu di sana banyak sekali sumber makanan yang bisa saya cari. Mungkin ini nggak bisa kita makan karena berbahaya. Oke, dan saya akan melanjutkannya. Mudah-mudahan di sana banyak sumber makanan. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita sedang berada di dalam hutan, di musim penghujan seperti ini, tanah gunung akan basah seperti ini ya. Jadi kalau kita menaiki bukit ini, kemungkinan kita bisa terjatuh sama seperti tadi. Jadi kita harus tetap hati-hati dan waspada dengan cuaca di hutan yang musim penghujan ini. Nah, jadi tips dari saya, kalau kita tadi ya
terjatuh seperti tadi, kita tidak usah bingung guys. Kita bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar untuk membantu kita naik ke atas. Dan saya akan mendemang pohon ini buat kekuatan saya mendaki. Nah, di sini ada pohon. Kita bisa memanfaatkannya dengan cara seperti ini. Kita kasih dua bagian ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini harus kita lancipin. Ini lagi. Nah, caranya seperti apa? Saksikan terus. Nah, jadi begini guys. Cara kita untuk mendaki di medan yang licin seperti ini, pertama-tama kita harus menancilin ini dulu. Nah, lalu ini. Nah, ini bisa membantu untuk kita menepi ke puncak. Otomatis kaki harus seperti ini, ya. Nah, kuda-kuda kita pasang, lalu kita tekan yang kanan. Nah, seperti ini. Kita copot, kita tencelpin lagi, dan kayak gini. Saya sudah berada di atas. Lihat guys, curam sekali ya tebingnya. Kita harus tetap hati-hati karena di musim hujan seperti ini banyak hewan-hewan yang sangat liar dan tanah licin. Kita harus tetap hati-hati. Nah, saya menemukan lumut, ya lumut. Tapi sayangnya ini lumut tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi lumut ini banyak sekali mengandung air. Apabila kalian di dalam hutan menemukan lumut seperti ini, kita bisa peras seperti ini. Ini airnya banyak, cuman ini lumutnya agak sedikit. Nah, berarti kalau terjadi banyak rumput ini berada di pohon ini, berarti itu petandanya musim barat sudah datang. Arah kita untuk keluar dari hutan ini ke sana. Nah, jadi kita bisa menggunakan pohon ini, akar ini, untuk menaiki kita ke sana. Ini sangat membantu sekali buat kita yang sedang survival. Ya, seperti ini. Jadi pohon ini, akar ini kuat sekali ya. Kuat sekali, karena dia batangnya besar. Dan lihat ke atas. Bisa kita menggunakannya buat sewaktu-waktu kita membutuhkan jalan untuk menaiki ke atas. Insya Allah ini tidak akan putus karena ini kayunya kuat. Nah, jadi saya menemukan akar ya pohon. Jadi tanaman ini coba saya potong dulu. Nah, jadi tanaman ini kita bisa menggunakannya buat aksesoris ya. Aksesorisnya itu berbagai macam. Bisa kita bikin tas ataupun kerajinan dompet ataupun dan lain-lainnya. Nah, jadi nama tumbuhan ini adalah hata, tanaman hata ya. Jadi saya akan melanjutkan perjalanan saya karena masih panjang. Dan juga perut saya sudah keroncongan seharian berpetualang dan saya akan mencari sumber makanan yang dari alam. Nah, jadi jika kalian sedang berjalan di hutan seperti ini, kita tetap harus hati-hati. Banyak pohon-pohon berduri, contohnya seperti ini.
kita harus tetap hati-hati dan melihat sekeliling kita, karena di hutan seperti ini dan di pohon-pohon endep seperti ini, yang kita takutkan itu adalah hewan predator, yaitu ular hijau. Ular hijau itu sangat berbahaya, bisa membunuh sama seperti ular king cobra. Jadi kita harus tetap hati-hati. Kita harus melihat sekeliling kita apakah aman kita lalui atau tidak. Hai guys, jadi saya menemukan hewan predator ya, nggak tahu apa. Dan hewan itu melihat saya. Jadi antisipasinya kita menghindari hewan predator itu, kita harus tetap lari dan waspada. Oke, jadi saya menemukan hewan apa ini yang melingkari pohon ini. Kayaknya ini pohon dikelilingi oleh sarang. Nah, ini tuh namanya sarang rayap ya, rayap. Jadi rayap ini pertama dia membuat rumah dengan cara bergotong royong untuk membuat bangunan yang seperti ini. Nah, ini sangat luar biasa guys. Jadi dia gotong royong untuk membuat rumah sebesar ini dalam jangka waktu yang luar biasa. Ini sangat butuh proses ya untuk membuat rumah ini. Nah, jadi rayap ini makanannya itu seperti menggigit pohon yang sudah kering, lalu dia memakannya dan membuat rumah seperti ini. Nah, lihat, guys, lihat guys, ini banyak sekali ya. Sayangnya masih kecil. Ini bisa juga buat kita mengambilnya buat memancing ya, memancing. Oke, sekian dulu petualangan saya. Saksikan terus petualangan Si Blong Petualang, masih banyak keseruannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam petualang.